Bahkan tidak harus kita mendamaikan yang besar, yang kecil pun harus kita damaikan. Sampai begitu agungnya orang yang mendamaikan itu, kalau dia bisa mengambil duit zakat daripada untuk mendamaikan. Pentingnya mendamaikan juru damai. Dan awas, hati-hati kalau kita mengadu domba, yang kita adu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa, pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, nuhibbukum fillah, kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa bergabung kembali di acara mulia ini. Semoga dengan acara ini benar-benar kita dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadilah kita semua adalah juru damai. Wassulhu khair. Perdamaian adalah segala kebaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman hendaknya harus merasa kalau dia bersaudara. Kesadaran kalau kita ini bersaudara membuahkan satu semangat di saat melihat saudaranya bermasalah, semangat untuk mendamaikan. Fa'aslihu baina akhaikum. Mendamaikan dua yang berselisih, atau dzatil bain. Islahu dzatil baini, mendamaikan dua orang yang bermasalah. Kebalikan daripada ini adalah orang yang mengadu domba, an-nammam atau qattat. Dan Nabi mengancam la yadkhulul jannata qattat. Tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Yang diadu adalah umat Nabi dengan umat Nabi. Masya Allah. Dosa yang sangat besar, sebab buah daripada permusuhan buah daripada adu domba ini adalah permusuhan yang panjang kadang. Tergantung siapa yang diadu. Yang diadu domba bisa jadi menjadi orang yang tidak dosa sama sekali karena tidak mengerti. Tapi mengadu domba adalah pendosa yang sangat besar. Ibnu Sauda imamnya di dalam mengadu domba, yang telah mengadu domba antara Sayyidah Aisyah dengan pasukan-pasukan yang mengikuti beliau, dan Sayyidina Imam Ali dan pasukan-pasukan yang mengikuti beliau. Ada pengadu domba, memancing di air keruh, membuat permusuhan di tubuh kaum muslimin. Dosa la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Sehingga tergantung siapa yang akan diganggu. Semakin besar orang diganggu, semakin besar dosanya. Maka dari itu, mari kita semuanya berusaha untuk menjadi juru damai. Jangan sampai kita menjadi orang pengadu domba. Pertama, kita harus menjadi orang yang kebal. Tidak mudah diadu domba. Kemudian, setelah kita menjadi orang yang kebal, tidak mudah diadu domba, jadilah kita juru damai. Apa yang terjadi pada Sayyidina Imam Ali dan Siti Aisyah? Bukan berarti Imam Ali tidak kebal dan Siti Aisyah tidak kebal. Imam Ali dengan pasukan beliau melihat Sayyidah Aisyah datang dengan rombongan orang yang sangat banyak. Sebagai seorang pemimpin, Imam Ali bertanya, dihadanglah rombongan pasukannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kemudian Sayyidah Aisyah mengutus utusan, Sayyidina Ali mengutus utusan untuk berdiskusi, ada apa ini. Ternyata memang bukan untuk perang. Siti Aisyah datang bukan untuk perang. Siti Aisyah datang untuk membantu bagaimana menemukan pembunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Ali pun saat itu juga masih mencari siapa pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Cuman karena keadaan negara memang saat itu agak kacau perpindahan dari setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan memang luar biasa, gaduh. Sehingga tidak gampang menemukan pembunuhnya. Sebab yang merencanakan pembunuhan itu orang hebat. Sehingga Sayyidina Imam Ali tidak mudah menangkapnya. Dalam keadaan seperti ini, Sayyidah Aisyah datang dengan rombongannya untuk mencari pembunuh Sayyidina Utsman. Akhirnya Sayyidina Ali menghadang. Ternyata setelah diskusi, ternyata bukan untuk perang. Alhamdulillah, kita nggak ada masalah kalau begitu.
Tidak ada masalah. Kemudian setelah itu apa? Mereka tenang sehingga pasukannya Sayyidah Aisyah adalah tidur malam itu dengan tidur yang sangat nyenyak karena yakin tidak akan ada peperangan. Pasukannya Sayyidina Imam Ali pun demikian. Besok akan bubar, pergi ke tempat masing-masing. Tapi di malam itu lihat Ibnu Sauda munafik membuat kegaduhan, mendatangkan 1000 pasukan. 1000 pasukan dimasukkan di tengah-tengah, dibagi dua. Untuk menyerang pasukan Siti Aisyah, untuk menyerang pasukan Sayyidina Imam Ali. Pasukan Siti Aisyah yang lagi tidur-tidur, ada orang yang menyerang, apa ini ada di pikiran mereka? Menduga pasukan Sayyidina Imam Ali menyerang. Pasukannya Imam Ali yang lagi tidur enak tiba-tiba diserang orang, menduga yang menyerang ada pasukan Siti Aisyah. Malam gelap gulita, nggak ada kelihatan. Wah, rame semua bangkit. Campur aduk, terjadi ribuan orang terbunuh. Karena pengadu domba. Siti Aisyah dan Imam Ali tidak punya kesalahan dalam hal ini. Ada pengadu domba, dan sampai hari ini ada pengadu domba. Dan imamnya yaitu tadi Ibnu Sauda. Maka Anda jangan menjadi semacam itu. Bahkan tidak harus kita mendamaikan yang besar, yang kecil pun harus kita damaikan. Sampai begitu agungnya orang yang mendamaikan itu, kalau dia bisa mengambil duit zakat daripada untuk mendamaikan. Pentingnya mendamaikan juru damai. Dan awas, hati-hati. Kalau kita mengadu domba, yang kita adu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka di antara yang harus kita hadirkan adalah sebagai penutup, jangan biasa membicarakan kejelekan siapapun. Karena kejelekan yang kita sampaikan ini akan menjadikan orang lain punya pandangan negatif, dan itu awal kebencian dan permusuhan. Ingat mulai hari ini, jangan membiasakan membicarakan kejelekan siapapun. Nggak ada perlunya. Tidak perlu kita mencaci orang-orang yang seperti itu juga yang berbuat jelek. Bukan bagian kita. Kita ingin jadi juru damai deh. Kadang kita terlalu terburu-buru sehingga kalau suka ngomongin kejelekan orang sehingga orang menjadi bermusuhan. Kita harus tahan lesan kita membicarakan kejelekan seseorang. Kalau ada orang bersalah pun ya wajar kita mengingatkan dengan kesalahan, tapi bukan harus kita ungkit, kita bongkar, kita buka kesalahannya, kejelekannya, tidak. Kadang sebagian kejelekan harus disembunyikan, tidak boleh dibongkar. Tapi maksudnya sifat orang yang senang mencari-cari kejelekan orang lalu kita sebarkan, ini sifat jelek. Buahnya apa? Menjadikan orang bermusuhan. Tapi orang hebat adalah bisa menahan itu semuanya. Kalau ada orang yang di matanya tidak baik, gak perlu kita cerita kepada siapapun. Kehebatan kita. Kalau orang punya 10 poin kehidupan, 9 semuanya jelek, 1 yang baik, yang perlu kita bicarakan di khalayak adalah yang 1 yang baik. Gak perlu kita sibuk dengan kejelekan. Maka kalau kita sudah bisa menahan kita, membiasakan diri kita untuk tidak bicarakan kekurangan seseorang, maka kita akan bisa menjadi juru damai, akan dapatkan kemuliaan di hadapan Allah, mendamaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja insyaallah. Semoga Allah mendamaikan hati kita, mendamaikan kita dengan keluarga, mendamaikan antara kita dengan Allah, menjadikan kita berjuru damai di antara sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbukum fillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.